Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman-teman peternak dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan Kang Mus di channel Berkah Rojokoyo Farm. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan panjang umur. Pada kesempatan video kali ini, Kang Mus akan sharing sedikit untuk perawatan ternak dari berbagai macam penyakit yang ada di lingkungan usaha peternakan. Nanti akan kita bahas dari gejala yang sering terjadi di peternakan apa saja. Yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk teman-teman bisa sukses bersama dan belajar bareng dengan Kang Mus di channel Berkah Rojokoyo Farm. Di usaha peternakan ruminansia, di kala musim hujan seperti ini, banyak sekali Kang Mus menemukan penyakit yang sering terjadi khususnya di kandang Berkah Rojokoyo Farm. Dan ada pula dari teman-teman juga yang mengirimkan video ataupun foto melalui WhatsApp Kang Mus pribadi. Jadi beberapa temuan yang sering terjadi di kala musim hujan seperti ini. Jadi perlunya teman-teman itu respon dan cepat tanggap untuk memulihkan kondisi ternak yang ada di kandang. Seperti halnya di kandang Berkah Rojokoyo Farm ini, di sebelah kiri saya ini ada kambing Jawa Randu yang kemarin terindikasi yaitu yang sering terjadi di kandang Kang Mus. Yang pertama yaitu demam karena virus. Jadi teman-teman juga segera mungkin dipulihkan. Yang kedua yaitu terjadinya gejala pneumonia atau yang sering terjadi. Nah, kita bahas dulu untuk BEP atau virus BEP. Yang pertama untuk ciri-cirinya yaitu kupingnya dingin, terus di mulut dan hidung biasanya keluar lendir bening, terus selanjutnya badannya hangat. Jadi dengan tanda-tanda seperti itu teman-teman juga harus segera tanggap. Jadi jangan sampai telat dan akhirnya tidak tertolong. Yang kedua, terjadinya penyakit pneumonia atau gejala pneumonia yaitu radang paru-paru. Teman-teman juga segera siapkan obat-obatnya, atau teman-teman juga harus segera mengetahui tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda untuk pneumonia yang sering Kang Mus pelajari dengan teman-teman kedokteran hewan ataupun Kang Mus membaca literatur yang ada di internet. Jadi yang pertama biasanya dia nafsu makannya drop. Terus yang kedua biasanya sering menundukkan kepala dan nafasnya ngos-ngosan. Nah, jadi ada dua gejala pada satu kambing indukan Jawa Randu. Jadi setelah itu Kang Mus memberikan penanganan yang pertama yaitu memberikan vitamin dan obat anti BEF. Jadi saya pakai BEF Stop. Teman-teman bisa melihat untuk produknya di deskripsi, dan Vita Booster sebagai recovery atau pemulihan dikala ternak menjadi kondisinya drop atau metabolisme dari ternak itu sendiri drop. Jadi setelah Kang Mus sekok sesuai dosisnya, dan untuk menanggulangi gejala yang ada seperti tadi gejala pneumonia, jadi Kang Mus siapkan juga antibiotik. Dan pada posisi ini Kang Mus pakai obat antibiotik merek Medoxil LA, atau teman-teman bisa pakai merek lain juga bisa. Jadi teman-teman bisa menyiapkan obat antibiotik di kandang untuk menjaga-jaga ketika ada ternak drop ataupun lain sebagainya. Jadi gejala pneumonia itu sering terjadi. Nah, seperti halnya teman-teman bisa melihat video ini, Kang Mus dapat kiriman dari salah satu teman peternak di Magetan. Jadi teman-teman bisa simak dari video gejala atau tanda-tanda pneumonia seperti ini. Jadi kambingnya ini teman-teman bisa lihat, ini jenis Jawa Randu, peranakan dari Etawa.
dari awal memang Kang Mus beli dengan kondisi dulunya memang kurang giras atau bahasanya kurang aktif di kandang Kang Mus. Jadi setelah beberapa recovery di kandang Kang Mus, dia sehat, pulih, makannya bagus dan sudah beranak, anaknya 2. Namun setelah beranak, anaknya saya sapih dengan kondisi hujan yang tidak menentu, akhirnya kondisi induk drop. Setelah itu Kang Mus mendapatkan ada gejala atau tanda-tanda dari ternak itu kurang sehat. Akhirnya Kang Mus sendirikan atau Kang Mus kandang karantina biar tidak menular atau ada efek negatif pada ternak lainnya. Setelah itu Kang Mus berikan Vita Booster dan Beb Stop dengan gejala awal, yaitu tadi kena virus Beb. Jadi Kang Mus siapkan Vita Booster dan Beb Stop, Kang Mus cekokkan langsung pada mulutnya. Selang beberapa hari, 2 hari, kondisi ternak masih lesu. Jadi Kang Mus injek dengan antibiotik dan alhamdulillah setelah hari berikutnya kondisi ternak sudah mulai makan. Namun untuk jatah pakan Kang Mus rubah total dari complete feed menjadi hijauan selama kurang lebih 3 hari. Jadi Kang Mus maksimalkan untuk ternak tetap makan dengan porsi yang cukup banyak agar ternak itu tidak terisi atau perutnya. Jadi tetap ternak harus memamah biak atau mengunyah. Jadi Kang Mus berikan makanan yang ternak suka, semisal hijauan dari rumput odot, rumput pakcong ataupun dedaunan yang ada di lingkungan. Usahakan ketika kita mengasihkan ke ternak dalam kondisi layu. Jadi biar nanti ternak tetap sehat dan tidak terjadinya kembung ataupun lain sebagainya. Jadi setelah ternak sehat, Kang Mus berikan juga kembali untuk pakan complete feed. Jadi langsung Kang Mus rubah total. Alhamdulillah ini sudah mulai sehat dan makannya sudah mulai normal kembali. Jadi jatah pakan Kang Mus kembalikan ke pakan complete feed. Semoga pengalaman sedikit ini buat teman-teman bisa memberikan gambaran atau pengalaman dari usaha peternakan agar teman-teman lebih waspada lagi terhadap ternak yang ada di kandang. Badan ternak cukup kurus banget, jadi sebelum nanti kita pacekan atau kita IB-kan dengan pejantan, usahakan bodi kondisi ternak tetap stabil. Jadi sekarang di kondisi angka 2, jadi masih kurus. Nanti Kang Mus gemukkan terlebih dahulu sebelum nanti proses pamijahan atau persilangan. Usahakan teman-teman sebelum pamijahan atau untuk mengawinkan induk, usahakan dalam kondisi sehat dan bodi kondisi ternak tetap stabil. Jadi akhirnya nanti menghasilkan ternak yang bagus dan lebih baik lagi. Dan alhamdulillah sekarang kondisi sudah mulai klemis kembali atau sudah sehat. Jadi proses penanganan yang sederhana dan alhamdulillah tetap terjaga untuk kesehatan ternak. Proses pengobatannya, teman-teman bisa ambil obat antibiotik seperti yang saya pakai ini. Misalkan ya teman-teman, ini pakai Medoxil LA. Kita ambil di botolnya, kita tusukkan seperti ini. Usahakan tidak ada udara. Jadi di dalam ini kita harus benar-benar terisi. Dan disuntikannya ini usahakan tidak ada udara yang menggelembung. Jadi harus kita benar-benar keluarkan jika menggelembung. Terus setelah itu kita suntikkan di leher sebelah sini. Jadi semisal teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman bisa posisi nyuntiknya di sebelah sini. Jadi kita ambil di bagian daging sebelah sini. Teman-teman bisa dicubit. Nanti untuk proses penyuntikannya bisa dimiringkan. Jadi seperti ini teman-teman prosesnya. Jadi dimiringkan seperti ini, masukkan, langsung pencet. Jadi mudah sekali. Mohon maaf karena ini ternaknya sehat, dan untuk yang sakit sudah saya obat itu hanya sebatas untuk cara proses penyuntikan. Jadi untuk antibiotik itu bisa teman-teman suntikkan di subkutan atau di bawah kulit, atau
intramuskular, jadi benar-benar di otot, jadi benar-benar nanti obatnya ngerasuk dan hasilnya lebih baik lagi. Terus yang kedua, untuk pengobatan BAB stop, yang pertama kita siapkan obat BAB atau terkena gejala virus BAB atau demam 3 hari. Jadi kita juga harus bisa menyediakan obat anti BAB. Jadi teman-teman bisa cek deskripsi untuk mendapatkan produk BAB stop ini. Jadi sediakan atau kita harus selalu tersedia obat demam di dalam kandang biar ternak itu tetap nanti ketika ada gejala apapun kita selalu sigap, jadi tidak menunggu proses lama. Terus kita campur dengan Vita Booster, jadi saya kasih dosis setengah sendok makan untuk BAB stop dan setengah sendok makan untuk Vita Booster. Saya larutkan, terus saya masukkan alat cekok. Setelah itu kita cekokkan pada ternak yang lagi sakit. Jadi prosesnya bisa lebih cepat dan ternak cepat teratasi. Jika di kondisi ternak itu baru gejala, insya Allah cepat pulih dengan lantaran atau dari obat ini. Tapi jika sudah parah, usahakan teman-teman segera dokter hewan atau panggil dokter hewan biar ternak nantinya segera teratasi dari gejala yang ada di ternak. Namun usahakan teman-teman selalu waspada gejala apa yang ada di ternak, pelajari, pahami tanda-tanda atau ciri-ciri dari ternak itu sakit apa. Jadi tidak sembarangan mengasihkan obat pada ternak, malah nanti akhirnya fatal. Jadi itu yang teman-teman saya praktikkan di kandang yang sering terjadi, yaitu BAB stop. Yang kedua itu seperti musim hujan ini sering terjadinya pneumonia. Banyak sekali teman-teman yang WhatsApp ke saya pribadi, Mas ini seperti ini gimana? Nah, teman-teman bisa videokan ternaknya dan bisa juga kirim ke WhatsApp kami biar kami bisa membantu sebisa mungkin. Jangan pernah sungkan untuk WhatsApp kami. Seperti itu teman-teman, yang kemarin terjadi atau yang sering terjadi di kandang Berkah Rajokoyo Farm, BAB atau virus BAB, dan juga baru pertama kali Kang Mus menemukan gejala pneumonia dan alhamdulillah sudah teratasi. Semoga pengalaman sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat, jangan pernah putus asa, pelajari manajemen perawatan dengan baik agar ternak semakin sehat dan hasilnya memaksimalkan untuk teman-teman semuanya. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu biar Kang Mus lebih sering membantu teman-teman dalam halnya khususnya di manajemen pakan, manajemen perawatan, manajemen usaha peternakan dan lain sebagainya. Cukup sekian dari Kang Mus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.